Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang materi ajar pembelajaran matematika sekolah dasar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kurikulum matematika sekolah dasar terkait dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sudah dibedah kompetensi dasar mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kemudian kita kelompokkan ke dalam empat materi ajar atau pembelajaran, empat kelompok, yaitu yang pertama adalah tentang bilangan, yang kedua adalah geometri, pengukuran dan penyajian dan pengolahan data. Kemarin sudah di bilangan kelas 1 belajar apa saja, kelas 2 apa, kelas 3 dan seterusnya, baik untuk geometri, pengukuran, penyajian dan pengolahan data. Nah, untuk sesi kali ini kita akan belajar tentang bilangan terlebih dahulu. Nah, sebenarnya bilangan ini sudah dipelajari di Matematika 2. Matematika 2, kalian sudah banyak belajar di sana. Ini hanya akan mereview sedikit dan kaitannya dengan apakah membutuhkan media dalam pembelajaran bilangan seperti itu. Nah, ini nanti akan disinggung lagi ketika kalian akan belajar dengan teori belajar. Nah, di dalam bilangan itu kita ada 9 hal begitu ya. Yang pertama adalah mengenal bilangan dan mengenal nilai tempat. Yang kedua adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan serta sifat-sifatnya. Kemudian perkalian dan pembagian serta sifat-sifatnya, operasi hitung campuran pada bilangan bulat, kemudian bilangan pecahan yang meliputi konsep pecahan, bentuk desimal, persen, pecahan campuran, serta membandingkan pecahan dan operasi pecahan. Kemudian perpangkatan dan penarikan akar sederhana, bilangan prima, bilangan komposit dan pemfaktoran prima, KPK dan FPB, baru kemudian perbandingan skala dan persen. Banyak hal memang yang kita pelajari di dalam kita belajar bilangan. Nah, kita mulai dari awal. Bilangan tentu saja diawali dengan pengenalan bilangan dan nilai tempat. Nah, tahap pengenalan bilangan yang pertama itu dengan mengklasifikasikan dan membuat pola terlebih dahulu. Jadi belum ke nama bilangan atau lambang bilangannya, baru masih mengelompokkan suatu benda dan juga membuat pola. Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan bilangan dengan membandingkan bilangan dengan cara membandingkan kelompok. Jadi sudah mulai membandingkan mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Kemudian dilanjutkan dengan 4 hal ini. Yang pertama adalah dengan menyebut nama bilangan. Mulai dengan menulis. Jadi sudah bisa menyebut 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian berhitung maju dan mundur. Kemudian berhitung loncat, kemudian nilai tempat. Nah, yang pertama mengklasifikasikan dalam artian misalkan kita punya beberapa bentuk gitu ya, diminta mengelompokkan mana yang segitiga, mana yang persegi. Nah, ini mana yang berupa persegi atau segitiga boleh digabung menjadi satu. Nah, ini masih mengklasifikasikan, memisah-misahkan. Nah, memang dimulai dari situ. Bisa juga dengan mengelompokkan berdasarkan warna. Kemudian selanjutnya dengan membuat pola. Meskipun belum mengenal bilangan, sudah mengenal bentuk. Jadi kalau setelah bangun segi 5 ya ini, kemudian lanjut ke lingkaran atau yang warna kuning dan seterusnya. Ini bagaimana kalau sekarang ini coba dibuat pola seperti yang di atas. Nah, seperti itu. Kemudian juga bisa pola seperti ini. Nah, ini kan isinya kalau kita bisa melihat ini ada 3, 5. Nah, kalau anak-anak pada saat mengenal pertama itu dilihat aja dulu bentuknya. Nah, ini seperti ini. Oh, kalau yang pola yang pertama begini, pola yang kedua begini, ketiga begini, keempat. Nah, bagaimana dengan kelima? Nah, tanpa menghitung, mereka sudah bisa mengetahui. Jadi, oh, ini tambahin seperti ini, jadilah ini. Jadi, naik satu-satu. Nah, ini kalau
yang tingkat lebih lanjut kan sudah bisa menghitung. Tapi kalau pertama membuat pola, mereka tanpa menghitung sudah bisa menentukan pola yang kelima. Nah, kemudian membandingkan juga bisa diawali dengan coba dilihat yang ungu dengan yang orange ini banyak siapa. Begitu. Kalau anak-anak pertama kali pasti melihatnya, oh banyak kan yang orange begitu. Lah, padahal ini ternyata sama. Begitu pula dengan yang ini. Yang ini kan bisa, oh banyak yang ini yang paling kanan, padahal ini juga sama. Nah, ini membandingkan juga bisa dilihat dari kepekaannya dilihat dari sini. Nah, ini nanti kalau kita kaitkan pada saat kita belajar teori belajar nanti ada. Nah, selanjutnya membandingkan sudah mulai menghubungkan mana yang lebih banyak. Nah, kalau yang ini dengan menjodohkan, yang tadi pun juga bisa seperti itu dengan menjodohkan supaya lihat. Nah, ini kalau ini kan lebih kelihatan nih, diberikan tabel, diisikan satu persatu. Oh, ternyata punyanya Boni lebih banyak dari punyanya Semi. Nah, jadi ini dengan mengkorespondensikan satu-satu, jadi membandingkan begitu. Nah, setelah itu boleh dengan kotak-kotaknya ini. Oh, ini tuh 4 itu tadi sudah langsung setelah itu mengenal bilangan ya, mengenal bilangan. Jadi setelah tadi membandingkan sudah bisa mengenal bilangan 1, 2, 3, 4, kemudian 4 kurang dari 3, 5. Oh, 4 kurang dari 3. Maaf, 4 lebih dari 3 ya. 4 lebih dari 3, 5 kurang dari 3, 6 lebih dari 5, begitu. Itu sudah mulai membandingkan. Nah, selain dengan itu, nanti kita bisa melihat 4 itu sebagai apa. Nah, di sini 4 itu bisa dilihat dari 2 double-nya 2. Ini 2 ada double begitu. Atau bisa melihat dari 4 itu 5 kurang 1 atau 1 kurang dari 5 atau 1 kurangnya dari 5 atau 5 dikurangi 1 atau separuhnya 4, 8 begitu. Nah, kalau 5 bagaimana? Oh, 5 itu 1 lebihnya dari 4, 1 kurangnya dari 6 atau separuhnya 10. Atau boleh juga rangkap 2 kemudian ditambah 1 atau rangkap 3 tapi dikurangi 1. Nah, seperti ini sudah mulai, walaupun belum belajar penjumlahan pengurangan, tapi sudah mulai kepekaan terhadap bilangan, number sense gitu ya. Nah, nanti 6, 7, 8, 9, 10 juga bisa dilihat, ini dibaca di bawahnya ini ya. Jadi sedikit belajar bahasa Inggris nggak apa-apa. Ini semuanya ini saya ambilkan dari bukunya Reis. Nanti kalau kalian ingin melihat boleh nanti tanya ke saya seperti apa begitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita belajar tentang tadi bilangan, kemudian ke nilai tempat. Nah, ketika kita bilangan 25 itu sebenarnya tidak langsung serta-merta 25. Jadi kita punya ini bin sebanyak 25, tapi anak-anak kita tidak beritahu 25, kita bilang aja ini, terus kemudian mereka kita minta kelompokkan, coba diambil 10-10, ternyata mereka punya 2 kelompok 10 dan 5 bijian begitu ya. Ini masih konkretnya. Kemudian semi konkretnya yang 2 kelompok 10 tadi kita lihat, kita tulis ke dalam tens itu adalah puluhan, ones itu adalah satuan. Oh, ternyata ada 20-an dan 5 satuan. Nah, inilah nanti yang kita baca sebagai 25. Nah, jadi kalau seperti ini mereka sudah tidak bingung lagi mana yang satuan, mana yang puluhan. Ketika 65 itu puluhannya ada 6 dan satuannya ada 5. Nah, ini belajar tentang nilai tempat. Nah, nilai tempat untuk ratusan seperti itu bisa kan, kalau di awal itu masih sampai ratusan ya, itu bisa dengan blok Dines seperti ini. Jadi blok gitu, ini model proporsional. Jadi tadi kembali lagi ketika kita belajar tentang matematika,
di anak-anak SD karena dia masih tahap operasional konkret. Jadi jangan lupa bahwa kita tetap harus ada medianya yang bisa minimal dilihat begitu ya. Kalau bagus lagi bisa dipegang seperti itu. Nah, ini yang proporsional, jadi bisa dengan blok, bisa dengan kacang, kemudian diikat. Kalau 10 di sini stick-sticknya, kemudian kalau dibundel atau diikat jadi satu banyak gitu ya, 10 ada 10 jadi 100. Nah, atau bisa juga dengan non proporsional model. Non proporsional model dalam artian nanti diwakili. Jadi misalkan di sini sebagai satuan, di sini sebagai puluhan, di sini sebagai ratusan. Kalau yang proporsional tadi kan jelas-jelas bahwa 10 itu 10 kalinya satuan. Kemudian yang ratusan itu 10 kalinya puluhan begitu. Nah, kalau di sini itu tidak. Jadi diwakili satuan itu yang kanan, puluhan yang di sini, nanti masukkannya di situ. Jadi sama-sama satu cuman beda tempat, atau boleh dengan warna. Nanti yang oranye itu mewakili satu satuan, merah itu satu puluhan. Jadi nanti boleh dilihat 10 merah itu sama dengan satu biru begitu. 10 orange sama dengan satu merah. Nah, kalau yang paling kanan ini satuan puluhan. Nah, kalau di Amerika ya, ini ada penny, dimes, dollar. Ini mudah ini mereka belajar satuan, puluhan dan ratusan. Nah, seperti itu bagaimana kita belajar nilai tempat dan medianya. Kemudian setelah kita belajar nilai tempat, lanjut ke operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di dalam penjumlahan itu boleh dengan pakai balok, pakai lingkaran-lingkaran. Yang jelas penjumlahan itu adalah menggabungkan. Nah, ini dengan garis bilangan juga bisa. Jadi 5 tambah 2 itu ya 5 kelereng gitu. Digabung dengan 2 kelereng hasilnya adalah 7. Kalau di dalam garis bilangan berarti 5, kemudian lanjut lagi 2, langkah lagi didapatlah 7. Itu penjumlahan konsepnya. Kemudian bisa dengan mereka sudah menghitung, jadi yang tadi sudah mulai dengan counting 6 ditambah 2. Oh, sudah ada 6. Terus dihitung 7, 8. Oh, berarti ada 8. Atau juga bisa 7 ditambah 8. Oh, 7 ditambah 7 double-nya itu aku tahu loh, itu adalah 14. Maka 7 ditambah 8 itu lebih 1 dari 14, yaitu 15. Kalau 7 tambah 6 aku tahu 7 tambah 7 itu 14. Maka 7 ditambah 6 itu 1 kurangnya dari 14, yaitu 13. Nah, jadi bisa dibuat seperti itu. Ketika mereka sudah diarahkan ke situ juga boleh. Jadi ini adalah kemampuan berhitung begitu ya. Nah, selanjutnya setelah tadi satuan, menghitung satuan, nah kalau sudah berhubungan dengan puluhan kan akhirnya kita ke penjumlahan bersusun. Nah, bagaimana 27 ditambah 35 begitu, 27 tambah 35, 7 ditambah 5 kan 12. Masa iya kita tulis 12? Nah, kalau seperti ini, kalau dengan media, kita kan punya media, ini adalah 27, ini 35. Penjumlahan tadi kan penggabungan. Lah, kalau di dalam satuan kan perjanjiannya di tempat satuan itu tidak boleh lebih dari 10, maka kan ada yang digabung jadi 1. Jadi 10 terus ke sini. Nah, ini kan yang terlihat jadi menyimpan tadi kan di sini, ini adalah ini. Begitu ya. Nah, di sini berarti ini 2, menyimpan 1, kemudian ini 2, 3, jadilah 60-an, maka jadilah 62. Nah, itu bisa dengan seperti itu. Baru nanti boleh dengan cara langsung yang 27 ditambah 35, 7 ditambah 5, 12, nyimpan 1, begitu kan? Jadi 62. Nah, itu untuk penjumlahan. Bagaimana untuk pengurangan?
pengurangan itu berarti dia mengambil. Jadi yang 7 dikurangi 4, tadinya punya 7, diambil 4, sisanya berapa? 3. Jadi ini konsepnya sisa ya. Jadi boleh dengan tadi balon meletus atau dengan garis bilangan 7 kemudian mundur 4 itu berhenti di 3. Nah, kalau 15 dikurangi 7 boleh juga dengan menghitung berapa ya? 7 ditambah berapa ya? Yang sama dengan 15. Oh, 7 ditambah 8. Nah, jadi ini juga bisa seperti itu dengan mengkaitkan dengan penjumlahan. Nah, seperti halnya di dalam penjumlahan, untuk pengurangan bersusun bagaimana? Nah, ketika kita punya 61 dikurangi 22. Berarti kan ini ada 61 blok, mau kita ambil 22. Satuannya mau kita ambil 2. Bagaimana? Nggak bisa. Maka kita nggak bisa kan ini, maka 1 ini kita pecah nanti. Nah, ini di gambar ketiga kita lihat sudah pecah. Nah, maka jadi yang tadinya 1, yang satuannya tadinya cuma berisi 1, berubah menjadi 11. Puluhannya yang tadinya 6 berkurang menjadi 5. Nah, kemudian yang tadi sudah bisa diambil, 11-nya kita ambil 2 menjadi 9. Kemudian yang puluhannya 6 tadi kita ambil 5 tadi kita ambil 2, jadilah 39. Nah, nanti kalau kita punya, jadi seperti itu ya, yang meminjam itu kalau dengan media konkret seperti ini kan mereka nggak bingung. Kalau langsung misalkan 72 dikurangi 48. Nah, itu kan bingung mereka, 2 nggak bisa ini dikurangi 8, harus meminjam 1 di sini. Oh, jadi 3 bukan. 1 di sini adalah puluhan. Jadilah 12, di sini tinggal 6. Nah, kalau dengan media konkret tadi kan kelihatan bahwa kita meminjam 10. 12 dikurangi 8, 4. 6 dikurangi 4 itu 2. Atau sebenarnya bisa dengan media seperti ini, saya dulu pernah membuatnya. Jadi media non proporsional begitu ya. Jadi ada kolom satuan, ada kolom puluhan. Nah, kalau penjumlahan nanti jepitnya tinggal diambil, kalau pengurangan nanti ini kalau ini untuk penjumlahan. Kalau untuk pengurangan berarti nanti kita ambil, justru nanti yang dikurangi ada di atasnya. Jadi oke, contoh misal yang ini 23 tambah 38. Berarti kita di sini punya 23, kemudian di sini punya 38. Nah, ini lebih baiknya itu pakai yang berwarna. Nah, di sini kalau jepitnya kita buka, nanti kan ini bergabung menjadi 1, satuan tidak boleh lebih dari 10. Maka nanti yang 10 ini harus pindah ke sana. Tapi berubah menjadi 1. Nah, nanti kan jadi terlihat menyimpannya, jadi 61. Nah, kalau tadi 72 dikurangi 48, berarti kita punya 7. Ini yang pengurangan. 72 dikurangi 48, 2 mau kita ambil 8, nggak bisa. Berarti kan ini harus kita masukkan ke sini. Tambah 10. Kalau 1 pindah ke satuan jadi 10. Kemudian kita ambil 8. Nah, jadi nanti kita buat jepit di sini. Oh, kita pisahkan. Ini pengurangnya 8, nanti sisanya berarti tinggal ini 2. Kemudian yang tadinya 6 diambil 4, berarti maaf ini tadi sisa 4 ya. Ini sisa 4. Ini sisa 2. Nah, jadi sisanya yang di sini ini tadi pengurangnya dipindah ke atasnya. Nah, ini sisanya itu adalah hasil. Nah, begitu. Nanti boleh dicoba-coba pakai media-media yang lain, boleh untuk penjumlahan dan pengurangan, pakai sedotan, pakai kantong ajaib dan lain-lain itu bisa. Nah, kemudian perkalian. Perkalian itu apa? Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Di sini terlihat 3 kali 5 itu adalah ada 3 kelompok yang isinya 5, ada 3 keranjang yang isinya 5. 4 kali 2 berarti ada
4 kali meloncat 2 langkah, jadi 2 sebanyak 4, jadi 3 kali 5 itu sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5. 4 kali 2 itu 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, jadi medianya bisa dengan garis bilangan, bisa dengan tabel juga ini. 2 kali 3. Berarti 3 ditambah 3. Yang dilihat adalah barisnya. Nah, itu adalah perkalian. Ini model-modelnya bisa dengan seperti ini. Nah, caranya, nah ini tadi cara menghitungnya berbagai macam. 8 kali 7, oh saya tahu 7 kali 7 itu 49, berarti 8 kali 7 ya tinggal 49 ditambah 7. Nah, ini biasa yang sudah dipakai anak-anak ketika sudah memahami perkalian adalah penjumlahan berulang, maka ketika mereka lupa itu sudah nggak bingung lagi, cari yang terdekat. Maka ketika 8 kali 7, aduh lupa ya, tapi aku ingat kok 7 kali 7 itu 49, maka 8 kali 7 ya tinggal ditambahkan 7. Jadi mereka tetap bisa menghitung. Nah, baru kemudian masuk ke perkalian bersusun. Nah, 14 kali 2 itu ya satuannya dulu yang dihitung. 2 kali 4. Kemudian baru puluhannya. 2 kali 10. Nah, hasilnya adalah 28. Jadi boleh dengan cara panjang seperti ini. Ini bisa dicoba dengan yang lain. Nah, bagaimana dengan pembagian? Pembagian bilangan cacah. Nah, misal kita punya ada 2 permasalahan ya di sini, ini sama-sama pembagian tapi hal yang berbeda. Kalau yang di sini punya 12 permen mau memberikan temannya itu masing-masing 3. Ada berapa banyak teman? Ini di sini ada berapa banyak teman? Kalau di sini punya 15 kerang, mau membagikan ke 5 temannya, masing-masing dapat berapa? Hampir sama ya. Oke, kita ke sini dulu. 12 permen mau diberikan ke masing-masing orang 3. Berapa orang yang dapat kita beri? Nah, 3. Oh, ternyata ada 4 orang. Nah, di sini prosesnya sebenarnya adalah 12 dikurangi 3. Oh, dapat 9, masih bisa. 9 kurangi 3, 6. Oh, masih bisa. 6 kurangi 3, 3. 3 kurangi 3, 0. Nah, seperti itu. Nah, jadi berapa kali? 4 kali mengurangkan, maka ada 4 orang. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini adalah kita punya 15 diberikan ke 5 orang, masing-masing dapat berapa? Orang pertama diberi 1, orang kedua 1, orang ketiga 1, orang keempat 1, orang kelima 1, begitu dan seterusnya. Nanti kan berarti sama saja kita juga mengurangi. 15 kurangi 5 berapa? 10. Masih punya 10 kurangi 5 berapa? 5. 5 kurangi 5 berapa? 0. Berarti kita berapa kali mengurangkan? 3. Ini kan juga sama. Jadi ke sini. Gitu. Nanti sampai habis itu ternyata masing-masing itu mendapat 3. Masing-masing mendapat 3. Begitu. Itu pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Nah, ini tadi. Kalau pakai garis bilangan juga sama. 12 dibagi 3 itu mundur 3, 3, 3 ada berapa? Oh, ada 4. Nah, nanti ketika kita diminta 54 dibagi berapa ini? 2 begitu. Oh, dibagi 4 gitu ya. 54 dibagi 4. 54 dibagi 4 berapa? Ada yang menghitungnya dikurangi 4 terus boleh. Ada yang aku tahu kalau 4 kali 10 itu udah dapat 10 loh. Berarti tak kurangi 40 ya. Kemudian masih 14. Berapa yang paling dekat? Oh, 12. Itu kan 3. Berarti kan sama ini. Dapatnya 13 bersisa 1. Dari 2 berarti 13 bersisa 2 dari 4 berarti 13,5. Atau boleh ini buat 54 nih, 54 terus diambil 44. Nah, nanti ada berapa empatan? Ini prinsipnya sama ini, yang sini dengan yang sini. Kalau yang ini dikurangi, aku tahunya itu kalau 3 kali 4 itu 12, dikurangi 12 terus sampai mendekati 0 begitu ya. Nah, begitu. Jadi ketika anak-anak sudah paham konsepnya, mereka nggak bingung cara pembagiannya. Nah, maka di sini ketika
954 dibagi 4 itu ada yang didekatkan. 200 aku tahunya 50 kali 4. Nah, ini berbagai macam cara. Yang di sini yang paling mendekati. Jadi begini. Nah, baru nanti akhirnya yang biasa digunakan adalah langkah yang A ini. Nah, A ini sebenarnya setelah D. Begitu ya. Nah, itu cara pembagian. Nah, di dalam bilangan bulat, tadi kan bilangan caca, nah nanti bilangan bulat itu juga ada operasi nanti yang biasa bermasalah yang ini. Dikurangi dengan bilangan negatif. Nah, ini ada berbagai macam media, bisa dengan kartu bilangan, warna gitu ya. Ada bisa dengan langkah, bisa dengan garis bilangan, tapi tentu dengan kesepakatan-kesepakatan. Contoh, saya contohkan misalkan yang dikurangi bilangan negatif tadi ya, 2 dikurangi negatif 3. Bagaimana ya caranya? Nah, kita punya kesepakatan kalau ditambah itu maju, kalau ditambah itu maju, kalau dikurangi mundur. Kalau positif itu searah, kalau negatif berlawanan balik arah. Nah, ini tapi dengan langkah ini ada arahnya. Jadi arahnya selalu menghadap positif dulu. Nah, 2 dikurangi negatif 3 berarti maju ke 2. Gini ya. Terus dikurangi berarti dia mau mundur, tapi negatif 3 berarti hadapnya yang tadinya ke kanan berubah jadi ke kiri. Mundur 3. Jadi dia berhenti di 5. Nah, ini kan jadi 2 dikurangi negatif 3 sama seperti 2 ditambah 3 yaitu 5. Nah, nanti boleh dicoba yang lain-lain. Bagaimana menggunakan langkah atau boleh dengan media-media yang lain. Nah, itu operasi pada bilangan bulat. Selanjutnya kita ke bilangan pecahan. Nah, konsep pecahan nanti ada yang pertama part whole, jadi bagian dari keseluruhan. Misal satu bagian itu ini kan dibagi menjadi 5 kotak. Nah, ini 3 dari 5. Jadi keseluruhannya ada 5. Yang dilihat hanya 3, berarti 3 per 5. Atau pecahan sebagai hasil bagi. Misal kita punya 3 kue mau dibagi ke 5 anak. Caranya bagaimana? Ya, 1 kue itu dibagi 5 kayak tadi yang permen tadi. Nanti masing-masing dapat 1 per 5, 1 per 5 dari per kue, nanti dapatlah 3 per 5. Atau boleh langsung 3 kue dibagi ke 5 anak, hasilnya adalah 3 per 5. Atau pecahan sebagai perbandingan, misal dalam satu kelas ada 6 perempuan dan 6 laki-laki dan 10 perempuan. Maka perbandingan antara laki-laki dan perempuan itu adalah 6 dari 10 atau 3 banding 5. Nah, ini 3 per 5 macam-macam ya. Ada yang caranya seperti ini, ada yang hasil bagi, ada yang sebagai perbandingan. Nah, selanjutnya ketika kita memodelkan pecahan itu ada 3 bentuk yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah lingkaran. Lingkaran itu mudah dilihat bagiannya tadi. Ya kan bagiannya kan beda, setengah sama sepertiga kan beda. Tapi sulit untuk membagi dengan sama. Kalau persegi panjang mudah dibagi tapi sulit untuk melihat bagian dari keseluruhan. Tapi ini nanti yang paling sering digunakan. Kalau segitiga sulit dibagi, sulit juga untuk melihat bagian dari keseluruhan. Itu untuk model pecahan. Nah, nanti setelah belajar tentang konsep pecahan, kemudian model-model pecahannya, kemudian bagaimana membandingkan. Nah, ini nanti arahnya ke mengurutkan. Nah, harus menggunakan model konkret supaya terlihat. Model konkret dalam artian ya nanti minimal gambar lah ya. Minimal gambar atau garis bilangan. Kalau ada yang bisa dipegang ya lebih bagus lagi. Nah, di sini misal ini garis bilangan itu dengan membandingkan ternyata setengah, sepertiga, seperempat. Benar nggak seperti ini? Nah, ternyata yang benar adalah yang D, begitu ya. Jadi setengah itu letaknya ada di sini, sepertiga, seperempat, dan ini mengurutkan.
Jadi A, B, C ini masih keliru. Nah, kemudian membandingkan sepertiga dengan 2/7. Banyak yang mana? Susah kan? Nah, berarti bandingkannya dengan samakan dulu bagiannya. Ya sudah, paling mudah adalah ini tadi 3 bagian, ini 7 bagian, ya ini 3 kali 7, berarti 21. Nah, kalau seperti ini kan jadi terlihat yang lebih banyak yang mana, begitu. Itu cara membandingkan. Nah, nanti membandingkan tadi kaitannya juga dengan penjumlahan. Ketika penjumlahan diawali dengan pecahan senilai, nanti kalau senilai kan tinggal menghitung kotaknya. Nah, nanti kalau yang maksudnya bukan senilai, berpenyebut sama. Nah, kalau penyebutnya beda, nah berarti harus disamakan seperti ini. Nah, ini 2/3 kan jadi 8/12. 1/4 jadi 3/12. Nah, nanti bagiannya tinggal kita hitung. Hasilnya adalah 11/12. Nah, kalau pengurangan ya hampir sama. Tinggal pengurangan itu berarti diambil, begitu ya. Kemudian selanjutnya perkalian. Perkalian itu diawali dengan hampir sama seperti di bilangan bulat. Ketika 3 kali 4 kan ada 3 kelompok yang isinya 4. Nah, kalau 3 kali 4/5 ada 3 kelompok yang masing-masing ada 4/5. Nah, jadi 4/5an. Jadi ada berapa? Oh, ternyata ada 12/5an. Atau seperti ini, 4/5 tambah 4/5 tambah 4/5, jadilah 12/5. Nah, seperti itu. Jadi sama ya. Atau begini, 3/4 dari 5/6. Kita punya 5/6, sebanyak ini 5/6-nya, ya kan? Ini kan 5/6 nih, 1, 2, 3, 4, 5. 3/4 dari 5/6, 3/4, 3/4 kan ini 1, 2, 3. Nah, jadi yang area intersectionnya atau perpotongannya ini, itu adalah hasil kalinya. Nah, sebenarnya ketika tadi seperti ini kan kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang intersectionnya ini kan diperoleh dari, tadi kan 3 dari 4, berarti kan 3, 5 dari 6, 3 kali 5. Kemudian yang keseluruhannya kan karena 5 dari 6 ya 6, 3 dari 4 kan ya 4. Jadi sebenarnya nanti perkalian bisa dari pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Itu adalah perkalian. Nanti bisa kalian explore lagi untuk media-medianya. Nah, bagaimana dengan pembagian? Nah, ketika kita diminta 6 dibagi 3/4, artinya di dalam 6 itu ada berapa 3/4-an, begitu kan? Nah, supaya mudah, ternyata kalian membagi masing-masing ini jadi perempatan. Nah, artinya kalian itu sedang mengalihkan kali 4. Ya kan? Karena dibagi perempatan. Nah, kemudian diambil 3, 3. Kenapa? Karena yang diminta hanya 3/4. Nah, maka jadilah 6 dibagi 3/4 itu sama dengan 6 dikali 4/3. 12/3. Kok 12/3? 24/3 yaitu 8. Nah, ini kalau untuk secara konsepnya kalian sudah dipelajari di Matematika 2. Nanti boleh kalian lihat juga video pembahasan yang pernah saya ajarkan di Matematika 2, hampir sama dengan ini, nanti bisa kalian lihat. Nah, kalau di sini 2 dibagi 3/4, jadi di dalam 2 ada berapa 3/4-an? Sama tadi, kita membagi dulu 4/4, kemudian kita ambil 3, ternyata ada 2 3/4-an, dan terdapat lebih 2 kotak, artinya 2 bagian dari 3 bagian, sehingga kita peroleh 2/3. Nanti coba kalian lagi, coba cari-cari lagi yang lain. Nah, itu tadi operasi dari pecahan. Nah, pecahan sendiri ada bentuk lainnya. Yang pertama ada desimal. Desimal itu per 10 gitu ya. 1/10 0,1. 5/100 0,05. Nah, itu penulisannya begitu. Itu cara mengajarkan ke anak dengan nilai tempat juga bisa, dengan di sini. Jadi kalau per 10 itu artinya 0,1. Kalau per 100 berarti di belakang angka, belakang koma ada 2. Kemudian pecahan campuran 2 3/5, artinya 2 ditambah 3/5.
Persen artinya per 100, 2 per 100 sama dengan 2%. Itu adalah bentuk lain dari pecahan. Nah, setelah konsep pecahan, sebenarnya sebelum pecahan itu kita harusnya belajar FPB dan KPK dulu ya. Jadi ini saling berkaitan. Tapi ini saya bagi keseluruhannya dulu. Tapi kalau urutannya kemarin kalian sudah lihat di kompetensi dasar. Nah, di SD juga sudah belajar tentang perpangkatan, tapi perpangkatan sederhana. Nah, perpangkatan misal kita punya bilangan A dikali A sebanyak N, maka sama dengan A pangkat N, begitu ya definisinya. Nah, kalau kita punya 3 kali 3, maka itu artinya 3 pangkat 2. Kalau kita punya 4 kali 4 kali 4, itu artinya 4 pangkat 3. Nah, itu adalah perpangkatan. Nah, perpangkatan di SD nanti juga bisa dikaitkan dengan luas persegi dan juga volume kubus ketika kita sudah belajar geometri. Kalau penarikan akar nanti akar pangkat 2 dan akar pangkat 3 yang kita pelajari. Nah, selanjutnya untuk FPB dan KPK, nanti juga kalian bisa sambil lihat juga di video yang lain untuk pembahasan FPB dan KPK. FPB, ketika belajar FPB sebaiknya siswa sudah paham betul itu pembagian, baru kemudian ke pemfaktoran, karena pemfaktoran nanti cari bilangan yang habis membagi, begitu kan? Maka FPB dari 2 bilangan itu adalah bilangan bulat positif terbesar ya ini ya. Ada positif terbesar yang dapat membagi habis keduanya. Kalau KPK nanti bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh keduanya. Nah, kalau FPB tadi harus mahir per pembagian, kalau KPK nanti harus mahir per kalian baru kemudian ke lipatan. Nah, itu tentu saja juga belajar tentang bilangan prima. Ini sudah kalian pelajari di matematika 2. Nah, selanjutnya dari bilangan belajar tentang perbandingan. Tadi sudah sedikit disinggung, perbandingan atau rasio itu juga bisa mengenalkan pecahan ya tadi, dengan membandingkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, kemudian skala itu apa? Perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak yang sebenarnya. Nah, itu adalah tentang bilangan. Pada pertemuan selanjutnya akan dibahas tentang geometri, nanti apa saja, review lagi, kemudian pengukuran, penyajian data, dan pengolahan data. Di dalam geometri nanti akan ada bangun datar dari sifat-sifatnya, kemudian pencerminan bangun datar, kemudian keliling dan luas bangun datar, kemudian kita bahas lihat bangun ruang, kemudian luas permukaan dan volume bangun ruang. Untuk pengukuran nanti ada pengukuran waktu, panjang, luas, volume, sudut, berat, ada debit juga begitu. Kemudian untuk penyajian dan pengolahan data mulai dari penyajiannya, dari mulai distribusi frekuensi, diagram batang, garis, lingkaran, dan piktogram. Kemudian pengolahan data meliputi min, median, dan modus. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan tentang bilangan. Nanti boleh kalian eksplor lagi dari beberapa sumber yang lain. Ini review kita. Besok kita akan bertemu pada sesi berikutnya untuk review yang lain. Nah, nanti pada saat kita belajar teori belajar tentang pendekatan, kita juga akan menyinggung tentang materi ajar ini lagi. Baik, sekian dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.